Halo Doro dan kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Jay. Saya akan sedikit bercerita tentang suatu pendakian saya yang sangat membuat saya menyesal dan membuat saya patah hati, membuat orang paling sedih dan saya lemah. Begini ceritanya. 29 April 2017 adalah pengalaman saya yang menyedihkan dan membuat saya patah hati dan tidak ingin lagi menginjakkan kaki ke Gunung Cikuray. Kenapa? Karena ada sesuatu hal, kejadian yang di luar nalar. Ketika itu saya, Aris, Alwi, Oji, dan teman-teman saya berbincang hangat untuk melepas kepenatan waktu libur yang membosankan, dipenuhi dengan angan-angan pendakian. Oh iya, ini adalah pendakian kelima saya. Setelah itu teman saya Oji menginap di rumah saya. Ketika itu saya tidak tahu ya, tidak bisa tidur. Sedangkan waktu itu saya tidak suka begadang ya. Saya orangnya cepat untuk tidur, tapi waktu itu tidak bisa tidur. Judulan untuk tidur dan saya tinggalkan tidur. Dan waktu itu saya searching tentang cuaca di kota Garut, di Gunung Cikuray tersebut. Saya melihat dan ada prediksi dari BMKG memprediksikan kalau hujan deras di daerah tersebut, di Garut. Dan benar, waktu itu hujan sangat deras sekali. Kala itu tekad saya patah, rasanya ingin mundur. Tapi ketika melihat teman-teman saya berpikir ini tidak mungkin. Kami memutuskan untuk melanjutkan besok. Pagi itu saya dan Oji dan teman-teman mulai menuju kota Garut. Setelah sampai di kota Garut dan menuju base camp Pamancar, saya bertemu dengan pendaki asal Jakarta dan Bekasi. Kala itu kami berbincang hangat perihal pendakian, sampai-sampai ketika ingin berangkat menuju jalur pendakian, tiba-tiba hujan sangat deras. Dan sedangkan dari teman-teman dari Jakarta dan Bekasi untuk melanjutkan karena mereka menggunakan jas hujan dan cover yang memadai, dan sedangkan saya dan yang lain tidak menggunakan jas hujan, hanya menggunakan rain cover. Dan kali itu kami memutuskan untuk rehat sejenak, berteduh di shelter tersebut. Dan setelah beberapa jam hujan reda dan kita melanjutkan perjalanan kita. Sore itu menuju pukul maghrib dan masih berada di sekitaran base camp, tidak jauh, dan masih ada warung-warung di sekitar. Dan kita memutuskan untuk rehat sejenak untuk beribadah. Dan setelah beribadah dan mengemil-ngemil, kita melanjutkan pendakian. Kala itu ada suatu hal kejadian aneh. Tiba-tiba kabut turun, dan ketika kita melangkah, kabut itu turun banget, dan senter itu tidak bisa menembus kabut tersebut karena kabut tersebut sangat tebal. Sewaktu-waktu hujan gerimis turun dan kabut menghilang, dan sewaktu-waktu lagi kabut turun lagi. Teman-teman pun merasa parno, dan saya juga orangnya parno sekali dengan hal tersebut. Kok ada apa seperti ini? Ya, saya berpikir positif karena alam, mungkin faktor alam juga yang saya tidak tahu, karena alam dapat berubah. Setelah kabut turun, hujan turun menghilangkan kabut, dan kabut turun lagi dan hujan lagi gerimis. Itu suatu hal yang wajar sih, tapi baru pertama kali saya mengalami hal tersebut, dan itu selalu berulang-ulang kali. Dan mungkin karena faktor musim hujan. Dan kala itu lewati hutan yang lebat, gelap sekali. Dari kejauhan saya melihat cahaya senter pendakian, senter pendaki lain, dan saya salah sangka itu bukan pendaki. Teman saya juga menyangka kalau itu adalah senter pendaki. Dan secara detail dan saya mendekati,
senter tersebut, dan itu adalah kunang-kunang. Dan saya baru pertama kali melihat kunang-kunang bercahaya, itu sangat besar sekali, dan saya menyangka kalau itu adalah senter dari pendaki lain. Setelah kita berada di pos 2, kita bertemu dengan pendaki dari Jakarta dan beristirahat di sana. Dan kala itu tidak ada sesuatu yang aneh dalam diri saya dan teman-teman saya. Kami pun duduk dan berbincang hangat dengan pendaki lain. Tiba-tiba cuaca berubah menjadi mencengkamkan, menjadi hening, dan menjadi suatu hal yang ini sangat apa ya, sangat hening gitu. Tiba-tiba berubah menjadi hening, tidak ada kata-kata pun ya. Seakan-akan saya merasa sendiri. Cukup lama rasanya hening, seperti tertidur di dalam suatu ruangan. Kala itu teman-teman saya menepuk bau saya dan menawarkan segelas kopi. Kata teman saya tidur. Duduk di sampingnya. Waktu itu saya tidur duduk di sampingnya, dan saya tidak sadar kalau saya tidur. Dan ini ya mungkin karena waktu saya berangkat, saya H-1 saya tidak cukup untuk tidur, dan saya memutuskan untuk berangkat. Dan di mobil saya tidak tidur, ya mungkin karena faktor kelelahan juga. Dan pikiran saya waktu itu, ya sudahlah, ini mungkin saya saja yang berhalusinasi, dan mungkin saya saja yang lelah. Pukul 10 malam kala itu berangkat untuk melanjutkan pendakian. Ketika saya berdiri, rasanya tubuh berat sekali, seperti ditimpa sesuatu, dan pijakan kaki saya merasa sangat susah digerakkan. Tiba-tiba seperti ada yang menahan kaki saya, mengakibatkan kaki saya merasa kram. Ya, mungkin pendaki lain merasakan kalau ini adalah gejala kram yang menimbulkan sakit pada area kaki. Dan pertamanya di pergelangan kaki dan di bawah telapak kaki itu merasa kram, dan tiba-tiba menjalar ke betis, ke lutut, dan ke pinggang. Dan keadaan itu membuat saya histeris, membuat saya terdiam sejenak. Dan yang saya pikirkan adalah keluarga. Bagaimana dengan keluarga? Dan kala itu pendaki lain menyarankan untuk pakai balsam. Pendaki lain menolong saya, dan saya dalam keadaan yang tidak. Jadi saya berpikir bahwa saya nggak bisa pulang nih, saya nggak bisa lanjutkan nih, saya harus mundur. Rasanya patah sekali ketika saya melihat teman-teman saya berdiri dan saya duduk, dan itu membuat saya menangis. Hampir saya separuh menangis. Saya tidak bisa dijelaskan. Ini suatu hal keram yang luar biasa. Baru pertama kali saya alami. Dan ketika saya keram itu, ketika saya tekukan untuk diluruskan kaki saya, dan teman-teman pendakian luruskan, dan postur tubuh saya luruskan, saya duduk dan berbaring. Ketika saya sudah merasa baikan, dan ketika saya berdiri, dan itu kaki saya selalu bertekuk seperti ini, tidak bisa ditekuk. Meskipun bisa ditekuk, itu tidak bisa lurus.
Dan saya waktu itu dilema besar, ini dilema paling besar dalam hidup saya, ketika suatu organ kaki Anda merasa tidak berguna lagi. Waktu itu saya merasa, wah ini hipotermia nih, ini hipotermia. Dan teman-teman pendaki lain berkata seperti itu, wah anak itu hipotermia, katanya dia kedinginan Cina. Dan teman-teman menyarankan untuk saya ganti pakaian. Dan waktu itu keadaan saya dipangku oleh teman-teman saya dan menuju ke pos 2 lagi untuk membuat tenda. Dan saya sendiri tidur di matras yang benar-benar saya bengong banget itu. Dan saya melihat kaki saya yang lurus, meskipun bisa ditekuk tapi nggak bisa dilurusin lagi. Dan saya bingung harus ngapain waktu kala itu. Dan saya tidak pernah bisa berpikir ini kerjaan setan nih, wah ini kerjaan siapa nih, ini ada yang jahil nih. Saya selalu berpikir positif karena saya tidak olahraga waktu kala itu, memaksakan untuk mendaki dalam cuaca yang ekstrim. Waktu itu kalau hujan deras banget dan postur tanah sangat licin, dan saya berpikir seperti itu. Dan orang lain berpendapat kalau itu adalah hal mistis. Jadi mungkin keram itu kan keram ditekuk jadi begini, dilurusin jadi begini. Dan itu benar-benar membuat hati saya sangat menyesal untuk mendaki ke Gunung Cikuray di kala hujan. Dan saya tidak ingin mendaki lagi ke Gunung Cikuray. Dan ketika udah membuat tenda, saya tidak bisa tidur. Dan teman-teman saya menyarankan saya untuk tidur dan mengganti pakaian saya. Dan saya mengganti pakaian saya, tidur sejenak. Ada beberapa menit, keram itu muncul lagi dan selalu muncul lagi sampai saya pasrah banget sekala itu. Saya menggunakan sleeping bag teman saya pasrah, saya berdoa, ya Allah, saya ingin sembuh, saya ingin ke puncak, saya tidak mau menyerah. Dan hati saya keras kepala, saya ingin tetap ke puncak dengan keadaan saya seperti ini. Dan saya berdoa, saya melihat kaki saya tidur, tiba-tiba keadaan itu membaik. Dikala saya mimpi, dikala itu saya bermimpi. Ini pertama kali saya bercerita kepada kalian semua, dan saya tidak pernah cerita kepada teman-teman saya. Kala itu saya tidur, saya bermimpi dikalau saya dipeluk oleh seseorang dan dia memegangi lutut saya. Dia seseorang wanita yang tidak jelas ya. Waktu itu tidak jelas, sekejap saja saya tidur, sekejap saja, dan kaki saya dipeluk olehnya, dan dia berkata, kamu orang baik. Udah seperti itu saja. Dan saya tidak menyangka kenapa bisa seperti itu. Apakah saya menginjak dia, apakah saya berbuat salah. Dan kala itu saya mungkin itu hanyalah bunga tidur ya. Itu benar-benar suatu hal yang menekan saya kala itu, dan saya tidak pernah menceritakan di kala pendakian teman-teman saya. Dan mungkin kalau saya ceritakan waktu kala itu, teman-teman saya pada takut. Saya orangnya adalah tidak pernah percaya sama hal-hal yang mistis, kecuali saya melihatnya sendiri. Dan sejak dari pendakian sekian dan sekiannya, saya tidak pernah melihat hal seperti itu, dan tidak pernah melihat hal seperti itu, dan saya tidak mau melihat seperti itu. Dan waktu itu ketika kondisi saya mulai membaik, tapi tidak sebaik berangkat dari rumah ke gunung, ke base camp, masih ada rasa-rasa sakit, dan saya memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Kala itu saya memutuskan pendakian jam
2 malam, dan ketika itu saya sampai puncak dalam keadaan kabut yang pekat sangat dan tidak ada view yang bagus-bagus amat. Saya menginjakan kaki dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Saya berada di puncak dan berbincang sebentar, dan baru kali itu saya mendapatkan hal terburuk dalam hidup saya ketika mendaki. Saya kram, mendaki, tertidur di tenda, bermimpi hal yang buruk, dan di setiap perjalanan merasakan sakit. Dan ketika di puncak tidak ada hal suatu yang bonus. Satu pesan dari saya, suatu pendakian itu tujuannya bukan puncak, tapi tujuan kita adalah pulang dengan selamat, dengan sehat, dan dengan hati yang tidak patah. Dan saya bersyukur kala itu hati saya yang patah dan tubuh saya yang merasakan sakit. Tapi saya memetik suatu pelajaran bahwa suatu pendakian itu yang kita petik adalah suatu perjalanannya, bukan puncaknya. Dan ketika pun kalian dapat view yang bagus, itu adalah bonus kalian. Dan ketika pulang, itu adalah suatu hal yang kebahagiaan kalian yang kalian dapat dari puncak. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah dari saya. Sampai berjumpa lagi dengan episode yang menyedihkan di kala pendakian. Sampai bertemu, brother.